Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Edi Banstel, Pancur Rendang, Kecamatan Cibara, Kabupaten Banyumas. Sedikit kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu yang dibawa oleh para kesepuan-kesepuan dahulu, zaman dahulu. Ada yang namanya, bisa dikatakan ini adalah Islam, aliran Islam yang mungkin banyak sekali orang bilang, karena saya memang dari suku Jawa, maka bisa dikatakan Islam Kejawen yang penuh dengan beberapa keunikan-keunikan yang wajib kita ketahui, terutama dalam hal amaliyah sehari-hari. Kadang kita belum tahu persis apa sih sebenarnya Islam Kejawen itu. Kalau menurut saya, Islam Kejawen itu sendiri awalnya dibawa oleh para pepundi, para wali lah bisa dikatakan, atau utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya dibawa oleh para wali, terus kemudian dilaksanakan oleh datang ke tanah Jawa, sehingga bisa dikatakan pada saat itu kepercayaan dianut itu lebih ke arah Hinduisme atau Buddhisme di tanah Jawa, sehingga para wali dengan hebatnya mendakwahkan Islamnya dengan berbagai macam cara, terutama di daerah Jawa. Makanya amaliyahnya biasanya dikatakan Islam Kejawen. Awalnya mungkin seperti itu menurut saya. Nah, banyak sekali yang dilakukan oleh para sesepuh dahulu untuk penyebaran agama Islam yang begitu luar biasa, sehingga sampai sekarang kita bisa menikmati hasil daripada perjuangan-perjuangan mereka. Tapi kali ini bukan saya akan membahas tentang sejarah, tapi saya akan membahas tentang beberapa amalan-amalan kejawen yang perlu kita ketahui, terutama amalan-amalan keseharian. Salah satunya adalah melaksanakan mandi suci. Mandi suci itu ada beberapa amalan yang perlu kita ketahui untuk menurut pemahaman daripada Islam Kejawen. Tapi benar dan tidaknya mohon dikoreksi, karena ini sebatas pengetahuan saya saja. Tapi perlu diketahui bahwa ini bukan aji atau semacam mantra ataupun apapun, tapi saya kutip dari beberapa orang yang notabene adalah, dia katanya adalah penganut Islam Kejawen. Jadi ya, salah satu contohnya ketika kita melakukan mandi di sungai Petuk, atau mungkin ada sungai besar yang ada dua sungai berpapasan sehingga dinamakan itu sungai Petuk. Itu ada mandinya dan juga ada niatnya. Anda kepingin tahu? Kalau kepingin tahu, silahkan subscribe atau mungkin ketik lonceng, dan juga silakan juga bergabung di channel Edi Banstel ini. Oke guys, kita lanjutkan. Kalau kita akan melaksanakan, biasanya ada amaliyah mandi dalam kejawen itu, adanya namanya Islam mandi 7 sumur, ada namanya mandi sungai Petuk juga ada. Itu salah satunya yang saya akan bahas pada hari ini, pada malam ini. Saya akan bahas tentang yang namanya mandi di sungai Petuk. Ya, ingin tahu? Anda penasaran doanya? Atau bisa dikatakan kalau rapalannya lah gitulah ya. Kalau rapalan itu bisa jangan diartikan sebagai mantra. Ini hanya sebuah ikhtiar permohonan doa saja, cuman berbahasa Jawa. Karena yang saya bahas pada hari ini adalah Islam Kejawen.
Oke, kita mulai dengan lafal bismillah. Itu setiap orang Islam pasti melakukan sesuatu dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diikuti dengan takbir sebagai kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Kemudian kita baca dengan lafal Jawanya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Bungkalku loji, niat ingsun adus banyu suci sing duweni sisendana. Keton welas, keton kewes yen durung kurugan bumi. Kalau dalam bahasa Indonesianya bahwa kita niat mandi air yang suci atau disucikan oleh Allah, karena air yang berjumlah banyak itu namanya air suci. Nah, itu ya, bukan yang suci itu artinya suci dan mensucikan, boleh untuk wudhu, itu namanya air. Kalau dalam istilah umum itu dikatakan air yang sangat banyak, itu namanya boleh, namanya banyu suci atau banyu yang disucikan dan mensucikan, boleh untuk wudhu lah. Kalau orang Islam untuk melaksanakan sholat itu boleh itu. Apalagi kita mandinya di sungai yang petuk, sungai petuk. Keton kewes, keton pantes itu dalam bahasa Indonesia itu kelihatan mencorong. Mencorong sih bahasa Indonesia apa ya? Terlihat memancarkan cahaya, memancarkan sinar, memancarkan nur. Itu ya, memancarkan nur, mencorong ya. Sampai dengan apa? Kurugan bumi. Nah, kurugan bumi ini bisa diartikan sampai dengan kita mati itu kita masih mencorong itu. Jadi kalau orang Islam zaman itu begitu fasihnya melakukan ritual lah, bisa dikatakan. Kalau orang dahulu itu namanya ritual malam. Biasanya setelah itu dilaksanakan itu biasanya dilanjutkan dengan melakukan sholat malam. Bisa saja sholat hajat, atau mungkin karena belum tidur sholat hajat lah. Kalau sudah tidur sih kelihatan sedikit bisa tahajud dan lain sebagainya, itu alangkah baiknya. Tapi kalau orang-orang dulu itu memang seperti itu. Tapi yang kadang-kadang itu salah artikan bahwa amalan-amalan kejawen itu katanya sesat dan lain sebagainya. Menurut saya kalau kita ilhami dengan baik ya menurut saya sah-sah saja, karena kita orang Jawa boleh untuk menafsiri sesuatu itu dengan logika, tapi kalau menurut saya itu ya sah-sah saja. Terus setelah kita melakukan mandi sungai Petuk, ada lagi yang namanya setelah mandi itu kita biasanya membacakan doa lagi. Doanya apa? Ada lagi ya, semacam katakanlah doa lah, bisa dikatakan seperti itu, karena ini bentuknya seperti kayak rapalan, kayak mantra, tapi menurut saya itu ya semacam doa, cuma berbahasa Jawa. Ini setelah mandi kita membaca semacam apa ya, itu tadi saya katakan itu, membaca lafal lagi. Apa lafalnya? Oke, nanti akan saya berikan lafalnya. Oke ya, tadi urutannya yang penting diingat-ingat urutannya. Kita baca bismillah, baca takbir, terus kita niat mandi di sungai Petuk itu, kemudian bisa dilanjutkan dengan sholat hajat maupun sholat tahajud. Tapi sebelum melaksanakan sholat hajat tahajud, selesai mandi itu Anda membaca doa lagi lah, bisa dikatakan doa, tapi dengan bahasa Jawa. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, tetap Bismillahirrahmanirrahim. Mungkalku laji, mantra kulandep saking kersanipun Allah, kewali ketemu doi orang oleh damar sejati, oleh te padang ingati, biar padang pernawangan padang meka rau cahya sarining banyu. Itu doa penutup setelah mandi. Lah, makna dari itu kita bisa lihat. Wungkalku loji, maksudnya kita lagi mengasah. Ibarat kita punya benda, itu kita punya asahan. Lah itu mandi itu digunakan untuk mengasah. Mantra kulandep itu kita membaca doa, Bu. Ya katakanlah mantra itu doa, bacaan, lafal. Ya, seperti itu ya. Jadi mantra kulandep kersanipun Allah. Jadi arep dadi landep kuwi karena
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ketemu doi. Bukan harapan kita terbalik adalah sebuah keberkahan. Kita mencari sebuah keberkahan, bukan sebuah kemudorotan. Kembali ketemu doi. Orang golek damar sejati, orang golek damar sejati, orang nggak cari jimat atau nggak cari kekuatan dan lain sebagainya, enggak. Tapi carinya apa? Damar sejati. Orang oleh damar sejati, oleh padang ing ati, supaya hati kita terbuka, agar kita dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan pencerahan, ketenangan, kebahagiaan hati. Nah, paham nggak nih sampai di sini? Ya, wong kalkulung jadi kembali oleh damar sejati, oleh padang. Biar padang pernawangan, biar padang sumuk, biar sinarnya ruh kecahayanya itu menyebar. Para padang penawangan, padang mega, raut cahaya sarining banyu, seperti padangnya awan mega yang tidak mendung tapi ya cerah. Raut cahaya, memancarkan cahaya, mukanya memancarkan cahaya. Sarining banyu, karena tetes air itu yang memandikan kita. Namanya adus, mandi sungai petuk itu namanya, ya. Oke guys, kalau Anda penasaran, silahkan subscribe atau mungkin tombol lonceng kita bunyikan. Nanti kita lanjutkan di episode keduanya, yaitu saya akan membahas tentang banyak sekali amalan-amalan kejawen yang sebenarnya kalau kita teliti itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita juga. Jadi jangan disalahkan, Islam kejawen itu sesat dan sebagainya. Menurut saya enggak lah. Kita bisa, karena kita orang Jawa, jadi saya beritahukan itu. Kelanjutannya adalah untuk episode berikutnya saya akan bahas tentang apa sih ragam, macam-macamnya amal-amal Jawa yang Anda belum ketahui. Nanti kita bisa lanjutkan di episode berikutnya. Oke, guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam kejawen, sukses. Amin.